Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa nafahatihi fid dharaini amin. Al-ahkamu wal ahkamu tis'atun, al-wajibu wal mandubu wal mubahu wal haramu wal makruhu was sahihu wal batilu wal rukhsatu wal azimatu. Wal ahkamu, dan sebermula hukum-hukum itu, tis'atun, ialah 9. Al-wajibu, yaitu wajib, wal mandubu, dan mandub, wal mubahu, dan mubah, wal haramu, dan haram, wal makruhu, dan makruh, was sahihu, dan sahih, wal batilu, dan batil, batal, wal rukhsatu, dan rukhsah, wal azimatu, dan azimah. Pembahasan sekarang mengenai tentang hukum. Di sini terangkan bahwa ada 9 macam hukum: wajib, mandub, mubah, haram, makruh, sahih, batil, rukhsah, dan azimah. Di kitab yang kita pelajari, Ghayatul Usul, Jam'ul Jawami, atau kitab England itu Ilmu Usul Fikih karangan Abdul Wahab Khalaf, itu di kitab-kitab itu dijelaskan bahwa hukum indal usuliyin berbeda dengan hukum indal fuqaha. Menurut orang-orang usul fikih itu berbeda dengan pandangan fuqaha dalam mendefinisikan apa itu hukum. Kalau menurut usuliyin, menurut ahli usul fikih, hukum itu adalah khitabullah. Kalau menurut fuqaha fikih, apa tadi? Hukum itu adalah atharul khitab. Janganlah sampai tidak tahu ya. Mau jadi ahli usul fikih tapi mah. Jadi hukum ada indal usuliyin, yang kedua indal fuqaha. Kalau indal usuliyin, definisi hukum itu adalah khitabullah. Kalau mau lengkapnya, mukallaf iktidaan atau takhiran sarnya. Asal khitab lah kita buat. Jadi beda ya hukum menurut orang ahli usul fikih dengan menurut ahli fikih. Misalnya kita buat contoh. Khitab itu apa? Khitab itu apa? Kalamullah, firman Allah. Jadi menurut usul fikih, usuliyin, hukum itu adalah firman Allah itu sendiri. Itulah yang namanya hukum. Tapi kalau menurut fuqaha, asar dari khitab itu. Misalnya aqimus shalah. Ini firman Allah ini. Ya, maka menurut usuliyin, menurut orang ahli usul fikih, inilah yang dinamakan hukum. Hukum indal usuliyin. Tapi menurut fuqaha bukan ini, asar dari ini. Apa asar dari adanya khitab aqimus shalah? Asarnya adalah wujubus shalah. Konsekuensi dari adanya kalamullah ini adalah wujubus shalah. Inilah yang namanya hukum menurut fuqaha. Ini
Makanya menurut fuqaha itu hukum itu adalah wujub, apa lagi? Hurmah, ibahah, segala macam. Nah, kalau menurut usuliyin hukum itu apa? Istilahnya apa? Ijab, nadab, apa lagi? Karohah, segala macam. Nah, jadi ada sedikit perbedaan ya hukum. Lalu wajib itu apa? Jadi ini ijab namanya. Itu wajib perbuatan yang kena khitab ijab. Misalnya aqimus shalah, maka di sini salat kena khitab harus ini kan ijab ini kan. Apa definisi ijab? Khitabullah yaqtadi fi'lan ghairu kafin iktidaan, belum hafal lagi ya. Iktidaan jaziman. Nah, perbuatan yang kena tuntutan itulah yang namanya wajib. Misalnya salat kena tuntutan yang harus dikerjakan secara tegas dan tidak boleh ditinggalkan. Maka salat ini termasuk wajib atau wajibah lah, karena dia apa ya? Muannas, wajibatun. Kan isim fa'il kan, wajib itu kan. Nah, ya. Jadi ada 3 istilah, ijab, wujub, dan wajib. Jadi wajib itu perbuatan. Aqimus shalah itu adalah ijab, dan aqimus shalah adalah hukum menurut ulama usulin. Asar dari adanya khitab aqimus shalah adalah wujubus shalah. Wujub itulah yang dinamakan hukum menurut fuqaha. Maka salat, yang mana salat itu adalah perbuatan yang kena tuntutan tadi, perbuatan yang harus dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan, maka salat itu berstatus wajibatun, sesuatu yang wajib atau sesuatu yang nggak boleh sesuatu yang harus dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan. Tuh, jadi paling tidaknya harus paham ya perbedaan mendefinisikan hukum bainal usuliyin wal fuqaha. Kalau di sini nggak dijelaskan ya, harus paham. Fal wajibu, maka bermula wajib, ma ialah sesuatu yusabu ala fi'lihi, yang diberi pahala atas memperbuatnya sesuatu, wa yu'aqabu, dan diiqab, diberi hukuman, ala tarkihi, atas meninggalkan sesuatu. Kas-sholawati, seperti salat, wa shaumi ramadhana, dan puasa Ramadan. Jelas kan? Wajib di sini apa katanya? Ma itu apa? Sesuatu itu apa maksudnya? Perbuatan. Jadi wajib bahasa Arab, wajibun itu bukan hukum, itu bahasa Arab ya. Apa misalnya hukmu sholatis subhi wajibun, misalnya itu kurang tepat. Jadi kalau sholatus subhi wajibatun, itu benar itu. Tapi kalau kita katakan hukmu saumi Ramadan huwal wajibu, misalnya, salah, itu kurang tepat. Karena wajib itu adalah perbuatannya. Hukum itu apa? 2 lah, terserah. Kalian mau ikut fuqaha atau ikut usulhin. Tentu biasanya kalau kita baca-baca di kitab fikih, tentu standarnya adalah fuqaha. Wujubus shalah, wujubus shaum, apalagi segala macam itu. Hurmatuz zina misalnya. Jadi apa hukum zina? Muharram, tidak tepat. Apa hukum puasa Senin? Mandub. Tidak. Hukumnya apa? Nadab misalnya. Nadab. Jadi agak ada perbedaan. Jadi wajib. Kalau di Tasilut Turaqat ada mendefinisikan wajib apa fardu yang didefinisikan? Wajib. Apa katanya? Fal wajibu apa? Al mahkumu
Nah, wajib itu adalah al-mahkum katanya, ai alladzi yuhkamu. Wajib itu adalah sesuatu atau perbuatan yang dihukumi dengan al-wajibul mahkumu bis sawabi. Sawabi apa sawabi? Sawab ya. Kalau sawab apa artinya? Benar. Jadi wajib itu adalah perbuatan yang dihukumi atau diberi hukum, dihukumi dengan mendapatkan pahala bithawabi. Terus fi fi'lihi wa kok bisa wisuda kalian kalau nggak hafal. Wah, udah lupa dah. Ini ya, wa tarkuhu wa tarkibil. Itulah ya. Ustaz hafal Ustaz? Belum, karena saya dulu wisuda enggak ada syarat hafal itu. Tapi kan ada kan? Oh, ini enggak ada nih dong. Ini enggak ada nih. Hafal lah ya, barokah kita menghafal matan-matan itu, mutun. Kurang banyak hafalan kalian sebenarnya nih. Jadi besok ditambah Qalman Ali apa ya, Alfiyah, Ayatul Ahkam. Sorab kalian apa? Nazm apa? Maksud. Minimal itulah. Bukan. Tambah lagi apa? Qawaid fikih. Masa calon ulama fikih enggak hafal kaidah fikih? Masa yang katanya ulama fikih enggak hafal nazm fikih? Kalau nazm fikih yang paling kecil apa? Zubat itu ya, paling kecil. Atau buat sendiri boleh. Dari Fathul Mu'in kalian buat sendiri kan? Wal mandubu, al mandubu ma yuthabu ala fi'lihi, bermula mandub itu ialah sesuatu yang diberi pahala ala fi'lihi, atas mengerjakan sesuatu, wala yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak diiqab atas meninggalkan sesuatu. Kata tahiyatul masjidi, seperti tahiyat masjid. Kalau ada orang yang tidak salat tahiyatul masjid, maka hukumnya apa? Hukumnya makruh. Di sini nggak ada ya, dijelaskan khilaful aula. Karena memang beberapa ulama menyamakan antara makruh dan khilaful aula. Tapi ada sebagian ulama yang mungkin lebih tahqiq atau lebih membedakan konsekuensi antara makruh dan khilaful aula. Mana yang lebih parah, makruh apa khilaful aula? Konsekuensinya sama ya, ditinggalkan tidak dikerjakan dapat pahala, kalau dikerjakan tidak apa-apa. Tapi mana yang lebih tidak bagus antara makruh dan khilaful aula? Makruh, karena makruh itu tegas. Nabi mengatakan bahwa perbuatan itu sebaiknya ditinggalkan. Kalau khilaful aula ini adalah konsekuensi dari perbuatan yang dianjurkan tetapi ditinggalkan. Iya kan? Berarti kalau tidak salat tahiyatul masjid khilaful aula atau makruh? Makruh, karena hadis Nabi itu apa? Larangan untuk meninggalkan salat tahiyatul masjid. Apa kata hadisnya? Kalau masuk masjid maka fala yajlis, maka jangan duduk hatta usalliya. Jadi berkaitan dengan berkaitan dengan teks hadis atau Al-Qur'an. Al-haramu ma yuthabu ala tarkihi, sesuatu yang diberi pahala atas meninggalkan sesuatu, wa yu'aqabu ala fi'lihi, dan diiqab atas melakukan sesuatu. Kariba wa fi'lil mafsadati, seperti riba dan melakukan perbuatan yang merusak. Membuat kerusakan. Riba ini haram. Riba itu apa? Riba huwa ziyadah, tambahan ya.
pernah ditawari, oh ibu begini bla 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 adanya, apa namanya, pokoknya intinya riba adanya di sana, tapi dibilangnya ini nggak bunga bu, jadi nggak riba. Jadi jangan terjebak dengan nama zaman sekarang. Kalau kalian ada yang mau jadi pebisnis ini, ada ya. Kalau kalian mau laku bisnis kalian, bawa nama-nama agama. Banyak zaman sekarang ya, yang bagi saya ndak usah lah memperjualbelikan syariah. Ada tuh, tertarik saya kan. Kenapa kok melabeli nama itu di bisnis itu, bisnis syariah anti riba bla bla bla. Dikatakan iya, kan nanti kalau begini sampai target gini ini dikasih nanti handphone cash. Terus riba itu maksudnya apa? Iya, daripada kita beli sendiri, kredit kan riba. Siapa bilang kredit itu riba? Kredit itu riba. Kredit itu apa bahasa lainnya itu? Nyicil itu riba enggak? Enggak. Jadi kredit itu enggak riba, Ustaz. Semua kredit enggak riba. Ada yang riba. Tapi bagi saya, masa karena sampai target 5 kiri 5 kanan misalnya kan, tahulah itu apa nama itu, kayak MLM, tahu MLM gitu? Enggak tahu ya, enggak cocok ya berbisnis berarti. Apa MLM? Multi letoy multi level marketing, itu MLM itu yang saya nawarkan ke Zakli nanti misalnya kan, Zakli jadi bawahan saya sebelah kanan, nanti sebelah kiri saya nanti misalnya Madan, nanti Zakli dapat lagi angka, jadi 2 di bawah saya, 2 di kanan, 1 di kiri, nanti Madan ke masjid, 2, 3, itu terus itu apa namanya itu ya. Tidak pernah kalian, masa tidak tahu kalian? Oh tidak tahu ya. Besok ditanya orang, besok pening kalian. Nanti bisa dapat 50 kanan 50 kiri, nanti dapat uang sekian juta, dapat ini sekian juta artinya, atau dapat handphone misalnya. Karena dapat hadiahnya handphone itu dibilang anti riba, kan tidak ada hubungannya sebenarnya. Ya bilang aja lah kalau kamu begitu dapat hadiah ini, selesai. Tidak usah memperjualbelikan agama. Memang asik jual beli agama itu, laku. Cobalah kalian laku. Bisnis syariah ya boleh sih ya, enggak dilarang sama agama, enggak, cuman ya kalau hanya sebagai apa namanya ya, sebagai apa namanya, sebagai pelaris apa namanya, apa ini yang orang sales tahu ya saya nih, apa namanya, tidak usah lah sebagai jual-jual beli agama itu ya, biasa aja lah kata-katanya. Kadang saya agak kesalnya gitu, kenapa kok membawa bagus sih sebenarnya, karena kan yang penting intinya adalah bilang ini kami tidak riba, janganlah bisnis syariah anti riba, seolah-olah membuat pemahaman bahwa kredit itu pasti riba. Saya nggak setuju itu. Ya kita apa namanya, sportif, kredit itu ada yang riba ada yang tidak. Tengok apakah apa namanya, jumlah pembayaran itu sesuai dengan jumlah hutangnya apa tidak. Kalau sesuai ya tidak riba. Itu beli mobil orang tua kamu, iya kesapa kredit riba kan, pantaslah kau bunga, orang tua kau main riba, masuk neraka kau. Ya janganlah begitu ya. Ustaz, ada yang nanya itu, Ustaz beli kendaraan itu cash apa kredit? Cash. Oh iyalah, Ustaz kan tidak mau riba kan, makanya cash. Ya tidak gitu, saya cash bukan karena nggak mau riba. Terus kenapa? Karena dikasih. Kalau beli sendiri kredit juga tuh.
dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara hambanya. Itu ya, jadi kalian kalau mau bisnis ya boleh, tapi jangan ada kesan kalian menjual belikan agama, itu aja. Nah, seorang Habib mengislamkan hampir satu negara, satu kota pas negara, saya lupa itu. Karena bisnis ini ada orang beli apa misalnya, ada orang beli beras dikasih bonus minyak, orang beli minyak dikasih bonus apa gitu, pokoknya ada pasangan-pasangannya itu. Nah, jadi heran orang, lu kok gitu? Ya iyalah. Jadi kalau kamu masak beli beras kan pasti mau masak lauk pauk kan, ini minyak. Nah, boleh. Zaman sekarang ada nggak gitu? Bangkrut nanti. Beli mie bonus fruity misalnya kan. Beli mie kako bonus Santrina water. Bukan ini. Ini pula dibeli, saya bilang jangan ini dibeli, ini pula dibeli. Bisnis ya, sunnah. Kalau kalian berniat bisnis itu tujuannya ittiba, Nabi pebisnis. Iya ya, Nabi pebisnis beliau. Lanjutlah. Izafu ilang. Mana lagi? Panjang kali pembahasannya. Riba ya, riba tadi itu. Hati-hati riba. Al-makruhu ma yusabu ala tarkihi, sesuatu yang diberi pahala atas meninggalkan sesuatu, wal yu'aqabu ala fi'li, dan tak diiqab atas mengerjakan sesuatu, kata qadimil yusra ala al-yumna, seperti mendahulukan kiri atas kanan, fil wudu, pada wudu. Membasuh tangan kiri dulu baru kanan, maka itu hukumnya adalah makruh di sini ya, di sini. Jadi perbuatan itu adalah makruh. Ketika wudhu, apa yang tidak dianjurkan mendahulukan yang kanan daripada yang kiri? Apa standarisasi perbuatan dalam wudhu? Itu disunahkan kita membasuh yang kanan dulu baru yang kiri. Kepala disunahkan enggak kanan dulu baru kiri. Nah, apa standarnya? Kalau telinga sunnah enggak kanan dulu baru kiri? Kan padahal foto mungkin udah tamat udah. Apa standarnya? Standarnya yang sunnah membasuh yang kanan dulu baru kiri ketika sulit dibasuh secara bersamaan. Tangan ini biasanya orang sulit tidak basuh bersamaan. Sulit ya, apalagi pakai timba misalnya, pakai timba. Kalau pakai keran mudah enggak basuh dua tangan sekaligus? Belum masuk juga ya, ribet. Maka kanan. Kalau telinga, telinga enggak disunahkan, kanan dulu baru kiri. Kalau kepala, wajah, sulit enggak basuh kanan dulu baru kiri? Sulit kalau dibagi-bagi malah ya, ribet kali kanan dulu baru kiri kan. Jadi kalau telinga enggak. Kalau apa nama ini? Ya kesunahan itu membasuh telapak tangan tuh. Sulit enggak membasuh sekaligus? Enggak, maka tidak ada di kesunahan membasuh yang kanan dulu baru yang kiri. Jadi kalau gitu misalnya kita kembangkan, ada orang yang tangannya buntung, tangan kirinya buntung, hanya tangan kanan. Kalau seandainya kita ikut konsep itu, ketika membasuh telinga kanan, ada nggak anjuran kanan dulu baru kiri? Ada. Kenapa? Karena dia sulit membasuh secara. Cobalah kalian satu tangan basuh kanan kiri secara bersamaan. Saya kok jarinya panjang ya? Jarinya panjang. Ya kalau mau dikembangkan. Kalian level-level kalian ini jangan hanya memahami teks sebenarnya. Kalian kembangkan. Kalau bisa kalian debat di dalam kitab itu. Bukan menyalahkan ya, tetapi kita sesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena saya yakin tidak semua
hukum yang ada di dalam Turath, kitab kuning kita itu fikih, itu persis atau semuanya bisa diterapkan pada zaman sekarang. Pasti ada beberapa hukum, beberapa kasus yang tidak lagi cocok dibawa pada zaman sekarang. Kan memang itu kan kaidah fikih, tak dipungkiri bahwa hukum bisa berubah sebab perubahan waktu dan zaman itu sama tuh, waktu dan tempat. Buktinya apa? Buktinya Al-Imam Asy-Syafi'i. Ada nggak perbedaan hukum yang beliau tetapkan ketika beliau berada di Irak dan di Mesir? Ada. Makanya muncul istilah qaulul qadim dan qaulul jadid. Nah, Irak sama Mesir aja bisa beda hukum. Padahal enggak ya jauh ya. Berapa jauhnya Irak dan Mesir? Mana jauh, Irak dan Mesir atau Irak dan Indonesia? Indonesia ya, apalagi ketika di bawah Indonesia yang memang tradisi budayanya berbeda, sangat besar kemungkinannya berbeda. Makanya kritis sedikit, bukan kritis mau mati ya, kritis berpikir. Oh kalau di sini nggak cocok sama, apalagi muamalah misalnya, muamalah, jinayah segala macam. Al-mubah malusabu ala fi'lihi, sesuatu yang tak diberi pahala atas mengerjakan sesuatu, wala yu'aqabu ala tarkihi, dan tak diiqab atas meninggalkan sesuatu. Kan naumi fin nahari, seperti tidur di siang hari. Pada asalnya memang hukumnya perbuatan tidur di siang hari adalah mubah, tetapi mubah ini bisa berubah menjadi mandub kalau kita niatkan dengan niatnya. Ngapa kamu tidur siang? Biar malam saya kuat begadang untuk membaca Quran misalnya. Pas puasa misalnya kan. Ngapa kok siang hari tidur? Biar nanti malam saya kuat tarawih sampai jam 9, belajar sampai itu jam setengah 10 sampai jam 11, sampai itu nanti baca Quran lagi sampai jam 2, setelah itu nanti saya mau qiyamul lail lagi atau segala macam sampai sahur. Wah itu. Jadi makanya saya mau tidur siang. Qailullah. Qailullah ya. Qailullah itu apa artinya? Tidur bentar. Bukan bentar-bentar tidur. Ada masuk waktu zuhur, pergi sholat, siap sholat tidur. Dan masuk waktu asar, sholat, siap asar, tengok tuh, disuruh sak kau dulu. Awak lah siapnya lolok tadi. Jangan lah ya. Qailullah itu mantap itu bisa. Tapi kalian malam tidur ya. Adik kalau artinya kalau kalian tidak tidur malam full, itu biasa kalau nggak terbiasa badan tidak enak tuh, pegal-pegal sakit segala macam. Tidur aja lah. Kan ada Pak D yang bangunkan nanti kan. Al-sahihu majtama fihi rukun wa syartu. Sahih adalah sesuatu yang berkumpul padanya sesuatu oleh rukun dan syarat. Sahih adalah sebuah perbuatan yang syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Kalau di Lubul Usul, sahih itu adalah sah itu adalah wasihatu. Di Lubul Usul, muwafaqatu dzil wajhaini asy-syar'a. Janganlah lupa hafal Lubul Usul itu sama kalian. Sama ya intinya. Jadi sahih itu adalah sebuah perbuatan yang memenuhi syarat rukun. Puasa terpenuhi syarat, terpenuhi rukun, dan tidak ada yang membatalkan sampai selesai, maka puasa kita berstatus sah. Puasa kita sahih, sah puasa. Kebalikannya apa? Kebalikannya adalah batil. Al-batilu ma la yajtamu fihi rukun wa syartu, sesuatu yang tak berkumpul padanya sesuatu oleh rukun dan syarat. Puasa dari pagi sampai sore ternyata kok tak memenuhi rukun. Rukun puasa ada berapa? 2. Pertama, niat. Yang kedua, menahan diri dari yang batalkan. Yang batalkan ada berapa?
Banyak ya. Banyak kan, lebih dari 3 Ustaz. Banyak. Ada yang keluar, ada yang masuk, segala macam itu batil namanya. Ar-ruknu, rukun itu apa? Ma yatawaqqafu 'ala sihhati syai'i wa kana juz'an minhu. Ma sesuatu yatawaqqafu yang terhenti alaihi atasnya sesuatu, sihhatu syai'i oleh sahnya sesuatu. Wa kana dan ada ia ma juz'an minhu ialah bagian minhu darinya syai'. Marji domirnya ya. Wa kana dan ada ia ma juz'an ialah bagian minhu darinya syai'. Kaguslil wajhi seperti membasuh wajah, lil wudu'i bagi wudu, wa takbiratul ihrami dan seperti takbiratul ihram lis salati bagi salat. Rukun adalah sesuatu yang menjadi penentu, masuk ya bagian ya, termasuk bagian dari wudu. Ya, maka membasuh wajah dinamakan rukun wudu. Asyartu ma yatawaqqafu 'alaihi sihhatu syai'i, syarat bermula syarat itu ialah sesuatu yatawaqqafu 'alaihi yang terhenti atasnya sesuatu, sihhatu syai'i oleh sahnya sesuatu, wa laisa dan tiadalah ia ma minhu ialah darinya syai'. Kama'i mutlaqin seperti air mutlak, lil wudu'i bagi wudu, wasatil aurati dan menutup aurat, lis sholati bagi puasa. Syarat ini sama dengan rukun, sama dari segi menjadi penentu sahnya sebuah perbuatan. Tapi bedanya apa? Bedanya syarat ini syarat termasuk atau bukan bagian dari bukan merupakan, tapi dia bukan termasuk bagian dari sholat, maka menutup aurat di syarat sholat. Ar-ruh tidak memberatkan atau menyulitkan akannya musafir oleh puasa. Wa aklil maitati dan memakan bangkai, lil mutirri bagi orang yang terdesak. Hapus dulu. Sebab hukum asalnya masih ada. Mana spidolnya? Oh, ini dia. Apa definisi itu? Mubatin ila apa? Ya, apa sebab hukum asalnya? Karena tidak ada uzur, tidak musafir. Ini yang kita bahas ini kasus apa nih? Berbuka. Kenapa kok, kalau kita runtut dulu ya, kenapa kok tidak boleh berbuka pada bulan Ramadan? Tidak boleh berbuka, jangan. Kenapa kok nggak boleh seseorang tidak puasa bulan Ramadan? Pertanyaan lain. Boleh tidak kalian tidak sholat subuh? Kenapa tidak boleh tidak sholat subuh? Karena sholat subuh? Kalau sholat subuh ada dalilnya. Ya, kemana nih? Apa hukum puasa Ramadan? Puasa bulan Ramadan apa hukumnya? Wajib. Karena dia wajib, maka apa hukum meninggalkan? Haram. Apa kaidah amar? Ada, nanti kita di di amar nanti, al-amru bisyai'i nahyun. Karena kita diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka kita dilarang atau diharamkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Lalu dikejar, kenapa apa sebab seseorang wajib puasa Ramadan?
Apa penyebab seseorang wajib berpuasa di bulan Ramadan? Itu daur nanti itu. Kita mutar-mutar karena kita haram berbuka, haram gak puasa. Kenapa? Tadi udah, tadi kan. Kenapa kita dilarang untuk tidak berpuasa? Ya karena hukum puasa itu wajib, karena puasa itu statusnya wajib. Loh, sebab dia wajib itu apa? Tidak berpuasa apa? Aduh, orang siap tarawih itu segar seharusnya ya. Kalau siap subuh oke lah, mungkin misalnya ngantuk kan karena malam begadang qiyamul lail. Siang ni malam ni apa alasannya? Capek tarawih Zat. Alah, apa pula. Besok malam sejus ya buat besok baru. Apa tadi? Apa yang kita bahas nih? Rukhsah. Allah Akbar. Oke, sekarang kasusnya orang musafir. Kita pergi umroh bareng misalnya. Tidak percaya dan Zat. Untuk belanja itu ngutang masih Zat. Tidak ada yang mustahil ya kalau Allah berkehendak. Kita pergi umroh sampai masafatul sampai apa? Jauh lah ya. Kita mau umroh, tidak usah lah umroh. Kita ke Sumbar jauh kali. Kalian kemarin tuh yang pergi healing itu, yang pergi healing kemarin ke Sumbar misalnya. Lalu tidak berpuasa. Ada uzurnya. Apa uzurnya di sana? Uzurnya apa? Musafir uzurnya. Masyakoh, anggaplah masyakoh ya. Saya kalau naik mobil tuh mabuk Zat. Kemarin puasa. Enggak ya, belum bulan Ramadan ya. Anggaplah misalnya saya kalau ke Sumbar naik mobil tuh mabuk Zat. Naik mobil apalagi ber-AC. Itu tidak bakat jadi orang kaya tuh ya. Kalau naik mobil L300 itu tidak kuat itu. Apalagi duduk di belakang. Banyak juga orang tidak bakat jadi orang kaya ya, santri ini. Makanya jangan kalian minta doa minta jadi orang kaya kalian. Nanti dikasih mobil nanti kalian kapok. Naik mobil baru dari sini ke Munawarah udah mabuk tuh dah. Berdoa minta belikan mobil sama Allah. Ya Allah jadilah kasihlah saya mobil. Naik bus aja mual. Halaman berapa tadi? Ini kok hilang. 7. Contohnya orang musafir yang tidak berpuasa. Ada orang apa hukumnya tidak berpuasa bagi orang musafir? Tak tahu kan? Apa hukumnya tidak berpuasa bagi orang musafir padahal dia mampu berpuasa? Apa? Haram. Siapalah guru kamu? Jangan sok-sok jadi orang ketat kali. Ekstrim kali kalian. Agama Islam itu tidak segitunya lah. Dikit-dikit haram, dikit haram. Biar keren biar viral pula saya itu. Benar pula sini. Apa hukumnya orang tidak berpuasa ketika dia musafir padahal dia mampu berpuasa? Kan ada di kitab fikih mah. Apa hukumnya? Hukumnya adalah sunnah. Ini jangan pernah kalian keluar dari pondok sebelum kalian menguasai Fathul Mu'in ya. Nanti kalian berfatwa menyesatkan nih. Hukumnya apa? Hukumnya adalah khilaful aula. Haram.
Kalau ada orang musafir lalu dia puasa, dia sebenarnya mampu puasa nih. Saya mual enggak, Sat, biasa-biasa aja. Enak malah kalau saya musafir, Sat. Dari berangkat tidur, bangun-bangun udah buka nyampe di Padang misalnya. Nah, maka kalau orang berbuka enggak puasa itu hukumnya khilaful aula. Artinya apa? Kalau kasusnya seperti itu, sebaiknya orang tadi berpuasa. Tapi boleh dia tidak berpuasa? Boleh, karena dia berstatus khilaful aula, berstatus musafir, tapi hukumnya khilaful aula. Oke, kita al-fitru lil musafir. Oke, diteliti. Pertama, rukhsah itu hukum yataghayyaru, yang berubah. Ada perubahan dalam hukumnya? Ada. Awalnya haram berubah menjadi khilaful aula. Yang kedua, ciri-cirinya berubah dari sulit menjadi mudah. Perubahan ini dari sulit menjadi mudah atau dari mudah menjadi sulit? Mana yang lebih sulit? Haram atau khilaful aula? Kenapa haram? Karena haram itu harus ditinggalkan. Kalau khilaful aula sebaiknya ditinggalkan. Maka ini lebih ringan, berarti berubah min su'ubatin ila. Yang ketiga, ma'aqiyami sababil asli. Apa sebabnya ini tadi? Sebabnya ini tadi apa? Ketika musafir orang enggak berpuasa, ada enggak tulu'ul fajri? Ada. Maka berbuka atau tidak berpuasa bagi orang musafir itu termasuk rukhsah. Rukhsah namanya itu. Kenapa rukhsah? Karena ada hukum yang berubah dari sulit menjadi mudah, dan sebab hukum asalnya masih ada. Maka kalau tiga ini terpenuhi, itu dinamakan rukhsah. Tapi kalau di kitab lain lebih rinci lagi ya, persyaratannya ada bi'udhrin segala macam. Tapi kalau di kitab ini hanya tiga aja. Sebabnya apa diharamkan? Sebab makan bangkai itu diharamkan apa? Karena al-khubuthu. Apa khubuthu itu? Jijik kotor segala macam itu sebabnya. Lalu kasus sekarang ada orang di tengah hutan yang ada yang bangkai. Kalau dia nggak makan bangkai, mati dia. Apa hukum makan bangkai bagi orang tersebut? Hukumnya apa? Bukan mubah. Kalau tidak makan bangkai itu mati dia. Wajib. Kok mubah pula? Tidak ada mubah itu ya. Terbang. Daripada makan bangkai, mending saya mati. Dosa. Tidak boleh. Paling tinggi itu apa? Hifzun nafas, menjaga hifzun nafas itu, mempertahankan diri, itu paling tinggi. Aklul maitah, makan bangkai, hukumnya awalnya adalah haram, sebabnya adalah khubus itu, apa? Kotor, menjijikkan segala macam. Tapi ketika lil mutirri, bagi orang yang terdesak, terpaksa, kalau nak makan bangkai dia mati, hukumnya apa? Status makan bangkai itu adalah wajib. Oke, kita tengok apakah ini rukhsah apa tidak. Pertama, ada hukum yang berubah. Ada, dari haram berubah menjadi wajib. Yang kedua, berubah min su'ubah ila suhulah, dari sulit menjadi mudah. Ini dari sulit menjadi mudah? Dari sulit menjadi mudah? Hah? Iya. Kenapa kok dikatakan min su'ubah ila suhulah? Mana yang lebih berat? Harus meninggalkan sesuatu atau harus mengerjakan sesuatu? Hah? Sama. Haramnya apa? Harus ditinggalkan. Kalau wajib, sama. Berarti bukan min su'ubah ila suhulah ini, min su'ubah ila su'ubah ukhra. Dari sulit menjadi sulit yang lain. Kalau ada bangkai ini, kalau kita tidak makan bangkai kita mati. Lalu tidak makan bangkai, mati kita. Dosa enggak?
dosa karena hukumnya wajib. Berarti salah kitabnya ya. Kok akul maitah katanya. Ini perlu direvisi ini. Itu orang sotoy itu ya. Jadi dikit revisi kitabnya. Ini ulamanya apa nih? Enggak. Ini tetap dikatakan min su'ubah ila. Kenapa? Karena sulit apanya sulit? Sulit cari kecap Ustaz. Enggak ada ladonya Ustaz. Kenapa dikatakan ila suhulatin? Karena naluri manusia adalah bertahan hidup. Artinya apa? Manusia normal meskipun tidak disuruh makan bangkai pasti dia tergerak untuk makan bangkai. Kenapa? Karena dia ingin hidup. Jadi kalau ada orang, jadi kalau kita ambil pemahaman ya, ada orang yang bunuh diri, berarti akalnya udah nggak beres itu. Kenapa? Karena dia akalnya tidak, nalurinya sudah tidak lagi, nggak normal. Nah, kalian misalnya kan, kayaknya saya mau mati aja saat itu nggak normal berarti itu naluri kalian. Nah, jadi karena wajib ini sesuai dengan naluri manusia yaitu mempertahankan hidup, maka meskipun ini secara zahir min su'ubah ila sulah, tapi karena ini sesuai dengan naluri, maka ini dianggap lebih mudah dibandingkan yang ini. Maka ini ada perubahan min su'ubatin ila sulatin. Yang kedua, qiyami sabal hukmi. Ketika seseorang terdesak terpaksa, apakah ada al-khubutsu di sana? Kalau saya udah terdesak, saya terpaksa, bangkai apa di hutan misalnya, bangkai babi, bangkai babi boleh. Bangkai babi yang ada belatung tuh kok rasanya lezat. Bayangan saya seperti labbaik chicken misalnya. Iya, enggak kan pasti. Udah babi yang udah ada kita yang ada doktrin dalam diri kita bahwa babi itu haram, tambah lagi dia bangkai udah lama mati, mati kena apa misalnya, mati kena makan buaya, tinggal setengah lagi misalnya, ada pula belatung-belatungnya lagi itu. Jadi sebab hukumnya masih ada. Karena terpenuhi 3, maka memakan bangkai yang harus dilakukan bagi mutir itu termasuk rukhsah juga ya. Al-azimatu hiyal hukumul ladzi kawujubin. Azimah itu adalah hukum hukum kawujubi sholawati khamsi, seperti wajib sholat yang 5, wa hurmati aklil maitah, dan keharaman memakan bangkai li ghairil mutiri, bagi orang yang tak terdesak. Simpel kali definisinya. Kalau mau dirincikan kebalikan di atas saja. Hiya al-hukmul ladzi salah satu dari yang 3 itu. Ada kemungkinan pertama dia hukum yang, kalau nggak terpenuhi syarat pertama berarti apa itu? Hukum yang tidak berubah. Kalau tak terpenuhi yang kedua, dia berubah tapi perubahannya tidak dari mudah menjadi sulit lah. Tidak dari sulit menjadi mudah. Itu ada 2 kemungkinan ya. Dari mudah menjadi sulit, atau sulit menjadi sulit, atau mudah dari mudah. Yang penting perubahannya tidak dari sulit, sebab hukum asalnya sudah hilang atau sudah tidak ada. Tidak terpenuhi salah satu itu, maka itu adalah azimah. Contohnya apa? Wujubus sholawatil khamsi, kewajiban sholat yang 5. Hukum wajib atau status wajib bagi sholat zuhur itu rukhsah apa azimah? Kenapa azimah? Karena tidak ada perubahan hukum. Pada asalnya memang sholat zuhur itu adalah wajib. Yang kedua di sini katanya keharaman makan bangkai bagi orang yang tidak terdesak. Ini sama ya. Atau kita buat contoh lain lah. Contoh perubahan hukum yang tidak dari sulit menjadi mudah apa? Apa? Misalnya dari mudah menjadi sulit.
zikir mah. Masa tidak tahu? Itu dari sulit ke mudah tuh. Ini coba dia hukumnya berubah, tapi berubahnya tidak dari sulit menjadi mudah. Misalnya, kalau di gua dulu apa namanya, kebolehan tidak berwudu bagi sholat yang kedua. Apa hukum wudu sebelum sholat? Wajib. Perbuatan wudu itu termasuk wajib ya, hukumnya wajib. Lalu saya udah sholat isya, saya wudu dulu baru sholat isya. Setelah sholat isya saya sholat tarawih. Ketika saya mau sholat tarawih saya nggak wudu lagi. Apa harus wudu lagi? Enggak ya, boleh tidak berwudu. Status berarti itu berubah dari mana ke mana? Itu dari sulit ke mudah juga ya. Itu beda nanti itu yang ketiga tuh. Salah juga saya berarti. Apa berarti? Berburu. Sekarang apa hukumnya berburu apa biasa yang diburu? Rusa diburu itu ya. Ada yang buru rusa. Misalnya kalian yang ini orang Kulim, masih banyak hutan sana kan, misalnya banyak rusa di sawit-sawit sana misalnya. Janganlah berburu babi, rusa lah misalnya. Apa hukumnya berburu rusa? Haram kalau rusa tetangga. Ya rusa liar misalnya, apa hukumnya? Boleh ya, mubah, boleh aja kita berburu rusa. Tapi ketika seseorang ihram, apa hukumnya berburu? Haram. Itu berarti berubah menjadi dari mudah menjadi sulit. Maka hukum haram berburu bagi orang yang ihram itu termasuk azimah. Kenapa azimah? Karena perubahan hukumnya dari mudah menjadi sulit. Awalnya boleh berburu, berubah menjadi tidak boleh berburu. Tak terpenuhi yang kedua, maka itu azimah namanya. Yang ketiga, sebab hukum asalnya tidak ada. Contoh saya tadi itu, boleh tidak berwudu sholat tarawih. Kenapa? Karena apa penyebab saya harus berwudu sebelum saya sholat isya tadi? Karena saya berhadas misalnya, selesai buka misalnya BAB, karena banyak kali buka tadi kan, karena saya berhadas maka saya wajib berwudu sebelum sholat isya. Ketika saya sholat tarawih, saya nggak kentut, nggak berhadas, boleh saya langsung sholat tanpa berwudu? Kenapa kok boleh? Ya karena saya masih suci, maka sebab hukum asalnya sudah tidak ada. Apa tadi sebabnya? Hadas. Ketika kasusnya yang kedua saya berhadas, tidak, karena tidak ada lagi sebab hukum asal pada kasus yang kedua, maka kebolehan seseorang tidak berwudu pada sholat yang kedua, meskipun hukumnya berubah, meskipun berubah dari sulit menjadi mudah, tapi karena sebab hukum asalnya tidak ada, maka dinamakan azimah. Tuh azimah ya. Saya punya kenangan kurang mengenakan tentang rukhsah ini, lomba mikika itu kan. Makanya jangan sekali-kali takabur ya, jangan sekali-kali sombong. Kok bisa saya dalam beberapa detik blank langsung, mantapnya kan. Saya percaya saya bahwa takabur itu apa namanya ya? Apa ya takabur itu? Bayangkanlah persiapan sekian detik baca, mudah nih, paham saya ini. Ada sedikit sombong juga kan, lama kan di persiapannya ini, cepatlah nanya si teng baca Bismillahirrahmanirrahim, lupa semuanya langsung. Mungkin saya kena sembur mungkin kan, amalan saya kurang mantap. Jadi orang baca
lupa lah baca amalan segala macam. Tapi saya husnuzon itu karena saya sombong. Ingat saya selalu itu di lepas lomba kitab apa? Ruhiyatul Usul itu. Coba saya tanya sama kalian. Buktinya bahwa pertanyaan juri itu mudah sebenarnya. Awalnya sholat menghadap ke emang sekarang kemana? Hah? Kemana? Sekarang menghadap ke? Perubahan wajib sholat menghadap ke Ka'bah itu rukhsah apa azimah? Rukhsah apa azimah? Kalau kita tengok di sini aja lah, tidak usah standar Ruhiyatul Usul. Syarat apa enggak terpenuhi? Ada perubahan di sana? Ada. Yang awalnya harus menghadap ke ini berubah menghadap ke ini, kan ada perubahan itu. Yang awalnya harus menghadap ini, yang kedua nggak boleh menghadap ini lagi, kan ada perubahan berarti itu. Min su'ubatin ila suratin, enggak, ini nggak terpenuhi. Berarti itu adalah sebleng ketika itu. Apa ya? Azimah, rukhsah, azimah, rukhsah. Bingung saya. Saya heran kenapa kok bingung ketika itu. Kok bingung ya, padahal mudah nih. Di hati saya tahu ini mudah, tapi bingung jawabannya. Saya tengoklah kawan, dia ditunjukkan jawabannya apa. Kawan bingung juga nengoknya. Ayo jawab katanya. Iku memang tak sehati sama kawan. Saya sengaja tuh cari kawan yang pintar kan. Nengok. Tak mungkin lah saya tanya, apa jawabannya. Dia juri depan masalah. Jadi saya tengok aja diam. Ayo cepat mantap. Awak ragu dibilangnya mantap katanya. Ya Allah, makanya jangan pernah ya kalau kalian di lomba misalnya MKK, jangan pernah sekali takabur semudah apapun, jangan. Nanti kalian merasakan apa yang saya rasakan nanti. Oke, selesai mengenai ahkam. Tambahlah satu lagi ya, ini mudah nih. Wa yata'allaqu bi usul fiqhi mabahithu, dan berkaitan dengan usul fikih oleh beberapa pembahasan. Al-mabhatul awalu, pembahasan yang pertama, fil amri, pada amar. Wa huwa, dan bermulanya amar, talabul fi'li minal a'la ilal adna, ialah menuntut melakukan sesuatu minal a'la, dari atas, ila adna, ke bawah. Definisi amar di sini adalah menuntut orang, tuntutan untuk mengerjakan sesuatu yang datang dari orang yang tingkatannya lebih tinggi kepada orang yang tingkatannya lebih bawah. Misalnya ada guru yang nyuruh muridnya, ambilkan saya air, maka itu namanya amar. Maka kalau dari definisi ini, kalau ada tuntutan dari minal adna ilal a'la, tidak dikatakan. Misalnya ada murid ngomong sama gurunya, Ustaz, belum paham, ulangi, atau Ustaz, tulis di papan tulis yang tadi misalnya, ulangi keterangannya, ada apa bahasa Arabnya itu, atau suruh minta tuliskan di papan tulis, Ustaz, misalnya uktub uktub fi saburah, atau Ustaz tulis keterangan tadi di papan tulis. Apa bahasa Arabnya? Uktub ma qulta fis saburah misalnya kan. Itu panjang tuh. Suruh nulis apa yang diucapkan di papan tulis. Lebih sulit mana? Ngomong bahasa Arab atau memahami orang yang ngomong bahasa Arab? Lebih sulit ngomong. Insya Allah saya yakin kalian kalau ada putar video orang ngomong bahasa Arab tapi tidak cepat ya, kecepatan standar, itu yakin saya 70-80% bisa kalian pahami. Tapi coba suruh ngomong bahasa Arab, ditafsir dulu kan. Saya makan akala, yakulani yakuluna, takulani yakulna. Lupa pula lagi ya.
Makanya orang-orang yang bisa ada orang ngarang kitab tapi dia nggak bisa ngomong bahasa Arab. Bisa, banyak ya ulama-ulama Indonesia, ulama kita lah, yang kalau dia disuruh ngomong bahasa Arab, nah bukan nggak bisa ya, tapi tidak lancar. Tapi beliau ngarang kitab banyak. Kalau kalian nggak bisa dua-duanya, bukan nggak bisa, belum waktunya, entah kapan waktunya, tidak tahu. Wa fi qawaidun, dan ialah pada amar bermula beberapa kaidah. Yang pertama, al aslu fil amri lil wujubi, bermula asal pada amar itu ialah bagi wujub, illa madara dalilu ala khilafi, kecuali sesuatu yang menunjukkan oleh dalil atas menyalahi sesuatu. Pada asalnya amar itu hukumnya wujub. Artinya apa? Artinya yang namanya perintah itu harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan, kecuali ada faktor atau ada indikasi yang menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak wajib. Qala ta'ala wa aqimus sholata wa atuz zakata, dirikanlah olehmu akan sholat dan tunaikanlah olehmu akan zakat. Apa hukum sholat? Wajib. Kenapa wajib? Karena ada amar di sana, al aslu fil amri lil wujub. Tapi apakah semua amar itu pasti wujub? Tidak. Apa contohnya? Apa contohnya? Apa misalnya? Tahajud misalnya, wa minal laili. Amar itu, apakah tahajud itu wajib bagi kita? Tidak. Dari mana kalian tahu tahajud itu tidak wajib? Karena ada dalil lain yang mengatakan tahajud itu tidak wajib, hanya sekedar sunnah saja. Al aslu fil amri la yatadi tikrar. Tikrar apa takror? Sama aja ya. Karrara yukarriru. Ini enggak lulus tasrifan nanti ini. Fa'ala yufa'ilu, taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan. 4. Karrara yukarriru, apa? Takriran, takriratan, takraran, tikraran. Sama aja ya. Laik tadi takrara illa madalilu ala khilafihi. Bermula asal pada amar ialah tak menuntut ia amar akan berulang-ulang. Illa madalilu, kecuali sesuatu yang menunjukkan oleh dalil ala khilafi, atas menyalahi sesuatu. Qala Allah Ta'ala atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah oleh kalian akan haji dan umrah lillah, karena Allah. Berapa kali kita wajib haji? Sekali. Dari mana kalian tahu sekali? Perintahnya kan haji, tidak ada Allah mengatakan hanya sekali aja. Karena pada asalnya perintah itu tidak menghendaki dikerjakan berulang-ulang, cukup sekali. Kalau sholat subuh berapa kali? Sekali. Oh, sekali seumur hidup pula adanya. Berarti ada berulang-ulang. Dari mana kalian tahu ada harus berulang-ulang? Karena ada dalilnya. Apa dalilnya? Ada apa indikasi yang menyebutkan bahwa sholat subuh harus diulang-ulang? Ya, keterangannya setiap kali terbit fajar dirikan sholat subuh. Kalau fajar tak terbit, wajib tak sholat subuh? Tidak ya. Harus tolong kalian bersihkan asrama setelah asar. Itu tikror apa tidak itu? Bingung. Saya bilang, Zakli, tolong bersihkan asrama siap asar ya. Nah, itu tikror apa tidak? Hah? Kenapa tidak? Karena tidak ada dalil. Tapi kenapa kok misalnya jadwal piket itu berarti cuma sekali aja tuh ya? Jadwal piket sore misalnya. Itu tiap sore apa hanya sekali sore itu aja? Tiap sore. Apa indikasi tikrornya?
dalilnya, itu tidak perlu dipertanyakan lah Ustaz, itu mudah kali jawabannya. Jadi jangan apa ya, terkadang orang sok apa namanya, sok tidak tahu apa namanya, misalnya Allah Akbar, kok lupa saya nih. Ini dia baca amalan nih. Lupa lah Ustaz, berlah selesai pengajian ini. Baru jam 11. Tapi mau hatam. Enggak apa sih? Kan kalau enggak hatam kalian enggak di sini kan? Hatam kan malam Ramadan, malam hari raya, tengoklah besok. Komitmennya ya, kalau enggak hatam kami enggak pulang-pulang, Ustaz. Itulah, lanjutlah. Udah mulai blank nih. Al aslu fil amri la yaqtadil faura. Bermula asal pada amar itu ialah tak menghendaki ia amar akan faur, bersegera. Li anal ghadha minhu, karena sungguhnya sebermula yang dimaksud dari amar ijadul fi'li ialah mengadakan perbuatan min ghairi ikhtisasin, dari tanpa terkhusus bi zamanil awali, dengan zaman yang pertama, dunaz zamanil tsani, tidak zaman yang kedua. Yang namanya perintah itu tidak harus dikerjakan sesegera mungkin. Kenapa? Karena yang diinginkan dari perintah adalah perbuatan itu dikerjakan. Mau dikerjakannya sekarang, nanti, besok, lusa, 10 tahun yang akan datang, tidak peduli. Yang penting inti dari amar itu adalah perbuatan yang diperintahkan harus dikerjakan. Itu pada asalnya. Kalau ada, kembali ke konsep awal, kalau ada dalil yang yang menghendaki lawan dari itu, ya jangan kalian gitu kan. Ada ustadz misalnya kan, enggak, tolong panggilkan Yadil enggak, ya Sad, mandi pula dulu, olahraga pula dulu, ke koperasi pula dulu. Ditunggu-tunggu, saya tunggu depan rumah, kok enggak ada nih. Apa enggak lagi? Siap mandi mau ke musola kan? Enggak, sini. Mana Yadil enggak? Udah dipanggil? Belum. Lo ngapa mau panggil? Kan udah saya suruh panggil. Iya, tenang Ustaz, pasti saya panggil Ustaz. Pasti saya panggil Ustaz. Kapan? Kapannya itu saya belum tahu Ustaz. Al aslu fil amri la yaqtadil faur. Ustaz paham enggak sih? Kan enggak ada dalil Ustaz yang menunjukkan mau dalil enggak? Mau sini dulu enggak? Api langsung kan? Ada dalilnya enggak? Ada Ustaz, panggillah coba. Nah, itu jangan sok-sok apa namanya ya? Sok-sok mengamalkan ilmu itulah. Mengamalkan ilmu bukan pada tempatnya. Salah mengamalkan ilmu. Nah. Kan ada tuh, yakin ada orang kayak gitu, sok-sok apa namanya? Masa bodoh apa namanya? Sok-sok enggak tahu. Itu saya tengok asrama kalian kotor, tolong bersihkan ya. Ya, Ustaz. Wow. Itu kayaknya ada muntah kucing, kayak kucing, tolong bersihkan ya. Ya, Ustaz katanya. Kok enggak bersihkan? Besok lah, tunggu saya balik dulu lah baru saya bersihkan. Kan lagi tadil faur, Ustaz. Nah, itu salah ya. Benar bukan pada tempatnya itu. Mbok, ya ada apa-apa sih. Bukan apa-apa ya, salah tuh ya. Kan benar kaidahnya, Ustaz. Nah, tapi ingat illa madala dalilu ala khilafihi. Al amru bi syai'i amrun bi wasailihi, bermula perintah dengan sesuatu itu ialah perintah dengan wasilah. Wasilah itu apa ya? Perantara. Wasilah itu artinya tanpa ini dikerjakan itu enggak akan bisa dikerjakan. Nah, maka ketika itu diperintahkan, ini juga diperintahkan. Contohnya apa? Al-amru bis sholati amrun bit taharati. Bermula perintah dengan sholat itu ialah perintah dengan taharah. Apa hukum wudu? Wajib. Kenapa kok wajib? Karena wudu merupakan wasilah mengerjakan sholat. Karena sholat subuh hukumnya wajib, maka wudu yang menjadi wasilah mengerjakan sholat subuh juga dihukumi
wajib. Jadi seandainya zaman sekarang tanpa mondok kita nggak tahu ilmu yang benar, ilmu agama yang tepat, kalau kita nggak mondok misalnya kita nggak bisa belajar agama, maka apa hukum mondok pesantren? Wajib ya. Kira-kira sekarang, saya nggak tahu karena saya nggak pengalaman. Mungkin saudara kalian ada yang pengalaman. Kira-kira sekarang kalau ada orang sekolah bukan di pesantren, tahu nggak ilmu agama? Yang nggak usah lah, nggak usah yang ribet-ribet. Hukum agama, sholat secara tuntas, puasa secara tuntas, toharo secara tuntas, bisa enggak? Sedangkan yang mondok aja belum tentu benar-benar paham secara tuntas. Nggak mendalam saya bilang ya, secara tuntas saya bilang. Mendalam tuh oke lah, itu mungkin fardu kifayah mungkin. Yang tuntas, tahu kalau sholat tahu syarat, rukun, apa yang batalkan segala macam, bisa enggak kira-kira? Enggak ya, kayaknya enggak. Saya nggak tahu orang yang nggak mondok itu kayak sekolah di luar lah, itu berapa jam belajar agama? Ya, yang ada saudara yang nggak mondok, ada nih, saya yakin ada nih. Berapa jam belajar agama? 2 jam sehari, seminggu, atau sebulan? Fikih, belajar fikih, kita lebih khusus ke fikih aja lah. Anak fikih yang apa kan? Belajar fikih. Kalau di luar itu apa? Digabung atau fikih gitu, ada fikihnya, ada tauhidnya, ada akhlaknya, atau digabung? Oh dipisah ya, ada fikihnya, ada apanya? Iya, atau nggak sosok tahu aja nih? Oh buku umumnya. Ya bisa aja kan, misalnya dalam waktu seminggu dikasih waktu 2 jam. Minggu pertama fikih, minggu kedua kita akhlak. Atau memang tadi misalnya apa 2 jam ya? Iya, 2 jam, 4 jam. 2 jam per hari. Seandainya lah tidak bisa dengan benar-benar paham, maka sebenarnya mondok itu wajib. Sekarang masalahnya udah anak-anak sekarang tidak ada keinginan kuat untuk ke pesantren dengan berbagai alasan, ditambah orang tua juga tidak bisa, bukan tidak bisa ya, tidak mau memaksakan. Bukan orang tua kan, yang penting anak saya mau sekolah, yang penting anak saya nggak mau anak saya menjadi ustadz. Loh emangnya kalau belajar agama itu tujuan untuk jadi ustadz? Kalian belajar sholat, belajar puasa, belajar toharo, tujuan untuk jadi ustadz? Enggak. Berarti kalau orang tujuannya menjadi bisnismen atau businesswoman, kalau perempuan apa? Businesswoman ya, atau business girl, entahlah ya, businessman lah pokoknya. Itu berarti nggak wajib belajar sholat ya? Kan salah logika kayak gitu itu. Saya nggak mau anak saya jadi ustadz, makanya saya nggak mau mondokkan. Nah, itu kok bisa natijahnya seperti itu? Enggak ya. Sering ya orang tanya, perempuan lah misalnya, yang beberapa waktu lalu saya sering bertanya ke beberapa santri pun masih ragu menjawab, masih tidak mantap kayak permasalahan haid itu. Hakul yakin saya banyak orang yang perempuan, tidak usah laki-laki oke lah, meskipun salah juga ya. Laki-laki wajib paham masalah haid, wajib. Istri kalian besok laki-laki apa perempuan? Perempuan lah ya. Kalau laki-laki itu suami berarti itu ya. Perempuan, nanti istri kalian bertanya sama siapa? Atau istri kalian tidak paham mengenai itu. Istri adil nanti, mau deal istri kamu deal mengenai haid, bertanya sama masjid misalnya. Oh itu udah ada harga dirinya itu. Apalagi mengenai hal itu kan hal privasi itu ya. Jangan sampai itu. Apalagi perempuan misalnya yang mengalami. Kemarin yang beberapa saya tanyakan hampir salah semuanya kemarin itu. Masa iya Ustaz? Masa iya Ustaz? Kayak tidak pernah dengar selama ini. Berarti selama ini kami salah Ustaz. Dikodol lah berarti sholat ini kami Ustaz. Bayangkanlah, yang mondok aja mungkin masih banyak yang tidak tahu masalah itu. Apalagi yang tidak mondok. Jadi tidak ada pilihannya sebenarnya. Silakan kalian mau jadi apapun, dokter, bisnisman,
Apa lagi? Hah? Bugot? Oh pilot. Jadi bugot pula. Jadi pilot apa segala macam silakan, tapi tetap harus punya basic agama. Nanti sholat nanti jadi pilot nanti. Ditepuknya jendela tuh. Pok 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 tayamum. Apa yang ditepuk? Ada nggak debu di kaca jendela pesawat? Kalau ada tuh berarti maskapainya bintang setengah tuh. Kok bisa berdebu pesawat? Berarti kan pesawatnya nggak diurus berarti itu. Sedangkan pesawat yang maskapainya yang jelek, yang sering digugat itu yang disensor ya. Ada tuh maskapai yang selalu digugat itu tuh. Terlambat terus. Gimana lagi? Ya ngapa tahu itu selalu delay. Ngapa nah itu? Bahaya Ustaz, murah. Ada tuh itu aja bersih. Pasti bersih. Ini ditepuk. Kok itu ibaratnya Ustaz, kayak apa dibayangkan di sana ada debu Ustaz. Oh sih. Ngapa enggak kan bayangkan keran air aja? Di pesawat itu putar. Ngapa? Wudhu, airnya mana? Saya bayangkan ada air keran di sini. Oh, itu ibadah imajinasi namanya itu ya. Jadi perlu, makanya saya tekankan lagi, makanya selalu menekankan, kalian mau jadi apapun, tak ada toleransi dalam pengetahuan agama ini. Harus. Tidak usah lah Fathul Mu'in, minimal kalian paham Fathul Qorib. Paham ya, benar-benar paham kalian. Untuk diri sendiri Fathul Qorib itu mungkin ya lumayan lah, tapi meskipun tidak cukup kali ya, tapi ya lumayan lah, 80% bisa itu. Nah coba sekarang kalian mondok ya, itunya yakin sih. Apalagi orang luar, coba lah ada. Sekarang ada saudara kalian yang nak mondok, udah tamat SD nggak mondok, ada enggak? Nah coba tanya ilmu agama, tanya aja lah. Ada orang sholat ya, nggak sengaja dia kentut, udah ditahan nih, nggak sengaja keluar dikit, batal nggak sholatnya? Batal nggak sholatnya? Saya tanya sama kalian. Nggak sengaja nih dan keluarnya sedikit, bunyi enggak, bau enggak, batal nggak sholat? Fihi khilafun, ada khilaf ulama di sana. Kuaya lagi, batal lah ya. Kan nggak sengaja kentutnya Ustaz. Makanya ada toleransi dalam ilmu agama ini ya. Berapa lagi? 6, nomor 6. Nomor berapa lagi? Nomor 5. Al-amru bi syai'in nahyun an didihi, perintah dengan sesuatu ialah larangan dari kebalikannya. Qala ta'ala wa qulu lin-nasi husnan, dan katakanlah oleh kalian kepada manusia akan yang baik. Berarti kita dilarang mengatakan yang jelek, menghina segala macam. La tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyatun. Itu kata-kata apa nama itu? Kata-kata indah bahasa Arab itu apa namanya? Mafudhah yang saya dapat ketika kelas 1 mondok dulu. Dulu di Munawarah ada pelajaran itu, pelajaran mafudhah. La tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyatun. Jangan menghina orang lain. Kenapa? Karena setiap orang punya kelebihan. Idza fu'ilal ma'muru bihi, apabila dilakukan ma'mur bih. Ma'mur bih itu adalah sesuatu yang diperintahkan. Apabila telah dilakukan akan ma'mur bih ala wajhihi, sesuai dengan caranya, yakhrujul ma'muru, niscaya keluar oleh orang yang diperintahkan, an uhdatil amri, dari masa perintah. Fa idza adaima syakhsul ma'a, maka apabila seseorang tidak punya air, fatayammama, lalu bertayamum ia orang, fasalla, lalu salat ia orang, kharaja an uhdatil amri, niscaya keluar ia orang dari masa perintah, fala qada alaihi, maka tidak wajib qada atasnya orang, idza wajadal ma'a, apabila terdapat ia orang akan air. Kalau yang diperintahkan itu sudah dikerjakan, maka orang yang diperintahkan itu telah keluar dari dimensi, dari ruangan perintah. Jadi ibaratnya selama ketika kita masuk waktu zuhur, kita wajib mengerjakan salat zuhur, maka kita ibaratnya di dalam ruangan misalnya, dalam ruangan
ruangan apa namanya ya, ruangan perintah, dalam dimensi perintah. Lalu ketika kita sudah selesai mengerjakan sholat zuhur, maka kita keluar dari cakupannya, keluar dari ruangan atau dimensi itu. Sama kayak ini, nggak ada air, tayamum. Saya tayamum selesai sholat, udah selesai sholat, maka orang tersebut sudah lepas dari kewajiban untuk mengerjakan sholat. Maka ketika dia sudah selesai sholat, lalu dia dapat air, maka orang tersebut tidak wajib mengqadha sholat yang telah dikerjakan. Kenapa tidak wajib mengqadha? Karena orang tersebut telah keluar dari apa namanya, uhdatul amri di sini, dari dimensi perintah. Tuh, al-mabhath tsani halaman berapa nih? 8 nih. Semuanya ada berapa lembar? Oh, bisa 2 minggu bisa. Al-mabhath tsani wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.